Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Fiona Marisa Batubara. Saya dari SMA Negeri 3 Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin meresensikan sebuah buku yang berjudul Toto-chan Gadis Cilik di Jendela. Untuk buku ini sendiri, saya membuat judul resensinya, yaitu Toto-chan Mimpi Hangat dari Jendela. Kita masuk ke identitas buku. Yang seperti kita tahu, buku ini berjudul Toto-chan Gadis Cilik di Jendela. Untuk penulisnya sendiri adalah Tetsuko Kuroyanagi. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Dan buku ini mempunyai 27 terbitan teman-teman semua. Untuk terbitan yang saya beli ini itu terbitan ke-27, cetakan ke-27 pada November 2019. Untuk cetakan pertamanya sendiri itu dicetak pada April 2008, sudah lama sekali. Untuk jumlah halaman buku ini adalah 296 halaman. Sedikit lihat, memang bukunya lumayan tebal. Dan dimensi buku ini adalah 21 kali 14 cm. Untuk harga buku ini, saya kemarin membelinya dengan harga rata-rata kurang lebih Rp150, Rp150.000. Dan untuk ISBN buku ini sendiri adalah 978 602 06 3601 dan 6. Teman-teman, kita sekarang masuk di bab pendahuluan. Di buku ini sendiri, pendahuluannya diceritakan tokoh ibu dari Toto-chan, itu Mama, itu mendengar keluh kesah para guru yang mengajar di kelas Toto-chan, karena Toto-chan ini dianggap nakal. Seperti meja Jepang, meja anak-anak sekolah dasar di Jepang itu memiliki struktur meja tunggal, namun ada yang lebih unik dari lokernya, yaitu lokernya itu berada di bawah meja, dan cara mengakses loker itu sendiri adalah mengangkat permukaan meja ke atas dan menutupnya kembali ke bawah. Nah, mungkin karena si Toto-chan ini penasaran, dikatakan oleh guru-guru, Toto-chan ini seringkali membuka dan menutup mejanya sendiri karena hanya untuk mengambil barang-barang yang memang mereka anggap itu remeh sekali. Misal, Toto-chan mengambil pensil, dibuka mejanya, dibanting, lalu mengembalikan pensil, dibuka lagi dan ribut lagi. Nah, itu dianggap mengganggu oleh para gurunya. Kemudian ada juga ulah Toto-chan yang menurut saya itu agak lucu, yaitu Toto-chan ini kan anaknya penasaran. Jadi dia tiba-tiba berjalan ke jendela dan melihat ke arah luar. Gurunya saat itu berpikir sepertinya ya tidak apa-apa. Mungkin dia mau melihat bagaimana pemandangan sekitar karena sudah jenuh seharian menatap papan tulis. Ternyata tidak. Dia saat itu diam terenung di jendela, lalu tiba-tiba berteriak memanggil pemusik jalanan. Akhirnya, para pemusik jalanan ini memainkan musik dengan keras sampai seluruh kelas itu hanya menonton pemusik jalanan, mengabaikan guru mereka yang sedang mengajar di depan kelas. Dan karena itu, guru Toto-chan ini mulai kesal sama Toto-chan. Akhirnya, setelah mendengar keluhan para guru-guru di sekolah Toto-chan, para guru ini memutuskan untuk mengeluarkan Toto-chan dari sekolah dasarnya. Mama yang benar ini agak bingung bagaimana cara mengatakannya ke Toto-chan. Sementara Toto-chan sendiri tidak pernah berbuat nakal yang seperti kita ketahui. Misalnya seperti anak kecil yang memukul satu sama lain ataupun menjambak rambut satu sama lain, itu tidak pernah. Toto-chan sebenarnya adalah anak yang polos, anak yang baik. Namun sikap penasarannya dianggap seperti kenakalan bagi orang-orang dewasa di sekitarnya. Maka dari itu, Mama akhirnya mencarikan sekolah dan dibukalah buku ini. Mereka sampai di sekolah barunya Toto-chan, yaitu Tomoe Gakuen. Bagaimana kisah Toto-chan selanjutnya? Mungkin kalian bisa membaca buku ini dan saya sangat merekomendasikannya. Buku ini saya sangat merekomendasikannya ke semua orang, baik itu anak-anak yang ingin meningkatkan literasi mereka, karena bahasa buku ini itu tak kesampingan teman-teman kalian. Buku ini bisa langsung dipahami karena bahasanya itu tidak berbelit-belit, memang langsung bisa dipahami. Itu untuk ke ketiga ringkasan dari buku ini. Buku Toto-chan dari Cilik di Jendela sendiri mengangkat kisah penulisnya sendiri, guys. Tetsuko Kuroyanagi. Dan nama kecilnya itu, nama masa kecilnya, mungkin nama panggilan di rumah ya menurut saya. Itu Toto-chan. Makanya waktu menemukan fakta ini saya juga kaget. Wow, ternyata penulisnya sendiri menulis masa kecilnya di buku ini. Jadi ini bisa dibilang genrenya non fiksi dan autobiografi. Buku ini mengangkat latar belakang di Jepang di saat Perang Dunia Kedua sampai di bab 4, yaitu mengenai analisis. Dan menurut saya sendiri, buku Toto-chan karya Tetsuko Kuroyanagi ini merupakan sebuah cerita yang sangat menarik, menyampaikan gagasan pendidikan melalui narasi, bukan pernyataan argumentatif langsung dengan makna tersirat gitu. Pesan utama yang tersirat adalah pentingnya pendidikan yang menghargai kebebasan dan relasi hangat antara guru dan murid. Anekdot yang disajikan secara episodik berfungsi sebagai bukti naratif yang konsisten menekankan nilai-nilai tersebut. Dari sisi penyampaiannya, bahasanya sederhana dan bab-bab yang pendek, membuat ide tersaji jelas sekali dan mudah dipahami. Kendati demikian, peran pendidikan dalam buku ini masih bersifat lebih implisit daripada konseptual. Secara keseluruhan sendiri, Toto-chan layak dibaca sebagai refleksi inspiratif bagi semua kalangan daripada mengenai pendidikan yang humanis dan kreatif, namun tidak bisa dijadikan generalisasi ilmiah secara langsung. Sebagai dasarnya karena memang ini hanya menekankan nilai moral saja. Sampailah kita di poin 5, yaitu poin evaluasi. Menurut saya kelebihan dari buku Toto-chan ini sendiri adalah bagaimana buku ini bisa menyajikan karakter dengan pengalaman kuat di setiap karakter itu, sehingga bisa menonjolkan ciri khas mereka. Dan hal ini membuat pembaca dapat melihat bagaimana sebuah sistem pendidikan yang ramah dan kreatif bagi anak dapat tumbuh melalui interaksi antara guru dan murid. Gaya bahasa yang digunakan juga komunikatif, ringan, dan tidak terlalu akademisi, sehingga mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan, khususnya pelajar. Selain itu, buku ini menyampaikan pesan inspiratif dengan menonjolkan nilai kebebasan, kreativitas, serta empati yang dapat menjadi teladan bagi dunia pendidikan. Namun buku ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu struktur cerita yang berbentuk potongan bab-bab pendek yang membuat kesinambungan cerita, alur cerita itu kurang kuat, sehingga bagi sebagian pembaca bisa menimbulkan kesan melompat-lompat. Selain itu, sudut pandang yang penulis yang sangat personal itu hanya menjadikan buku ini lebih bercondong ke arah pengalaman emosionalnya daripada analisis kritis. Referensi terhadap konteks pendidikan Jepang juga terbatas, sehingga naratif lebih menonjol daripada kajian akademis. Hal ini membuat buku ini lebih sesuai sebagai bacaan inspiratif saja, sebagai kiblat nilai moral di dunia pendidikan daripada merujuk ke akademisi secara dalam. Kita di bab ke-6, bab kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela ini bukan sekadar kisah masa kecil, tetapi juga sebagai refleksi tentang pendidikan yang menempatkan anak sebagai pusat pembelajarannya. Melalui narasi sederhana dan emosional, penulis berhasil menyampaikan gagasan mengenai pentingnya kebebasan, kehangatan, dan kreativitas dalam proses belajar di kelas.
bukan hanya di kelas sebenarnya, tapi kita bisa belajar dimanapun saja, bahkan di ruangan terbuka. Meskipun argumennya bersifat implisit dan kurang memenuhi kriteria bukti ilmiah, karya ini tetap bernilai tinggi sebagai inspirasi dan dokumentasi praktik pendidikan alternatif. Dengan demikian, Toto Chan lebih tepat dipandang sebagai sumber reflektif yang memperkaya wacana pendidikan daripada sebagai rujukan teoritis yang kaku. Baik, sampailah kita di penghujung presensian buku ini. Saya harap teman-teman bisa terinspirasi untuk lebih meningkatkan minat literasinya dan membaca buku Toto Chan ini. Saya sangat rekomendasikan. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Selamat literasi. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!